Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enas.me Channel. Ini adalah kisah nyata yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat mengenai pemakan harta anak yatim. Dikisahkan ada seorang lelaki yang meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang istri dan seorang anak, meninggalkan cukup banyak harta. Kemudian tiba-tiba datanglah sang paman. Dia mengatakan, biarlah aku yang mengurus hartanya untuk dikelola agar hasilnya bisa digunakan untuk keluarga ini. Dengan penuh kepercayaan, istri lelaki yang meninggal tadi menyerahkan seluruh hartanya kepada si paman untuk dikelola. Kemudian didatangkan notaris untuk melegalkan segala dokumen. Setelah seluruh harta diserahkan kepada si paman, ternyata harta itu dibawa lari oleh paman itu sampai ke Amerika. Harta itu digunakan si paman untuk usaha, dan usahanya pun berkembang pesat. Cabangnya ada di mana-mana. Dia menjadi sangat kaya raya. Akhirnya dia menikah dengan seorang gadis Amerika. Dari pernikahan itu lahirlah anak-anaknya. Kemudian dia pulang ke tempat asalnya. Bahkan dia membuka cabang perusahaannya di tempat itu. Kemudian suatu saat, ibu dan anak yatim tadi datang ke perusahaan yang didirikan oleh si paman itu untuk melamar pekerjaan. Namun sampai di sana, mereka tidak diterima dan bahkan diusir oleh pamannya sendiri. Si paman itu berkata, "Kalian jangan ada di sini, pergilah kalian dari sini." Kemudian si paman ini menyiapkan sebuah rumah untuk tinggal. Dia berencana membawa istri dan anak-anaknya. 15 tahun sudah berlalu sejak dia mengambil harta anak yatim itu. Kini dia sudah memiliki rumah yang sangat mewah yang dipersiapkan untuk istri dan anak-anaknya dan membawa keluarga besarnya dari Amerika. Dia pun memiliki perusahaan yang berkembang sangat pesat. Asetnya ada di mana-mana. Kemudian tiba saatnya dia akan menjemput anak dan istrinya. Dia siapkan kendaraan yang sangat mewah untuk menjemput keluarga besarnya dari Amerika. Kemudian si paman itu pergi ke bandara untuk menjemput keluarga besarnya. Penyambutannya sangat indah dan hangat. Kemudian mereka dibawa dengan kendaraan sangat mewah dan sangat mahal. Namun dalam perjalanan itu, mereka menuju kepada takdir yang lain. Ternyata dalam perjalanan itu, mereka mengalami kecelakaan besar. Maka meninggallah semua anggota keluarga ini, si paman tadi beserta istrinya dan anak-anaknya. Setelah si paman meninggal, timbul masalah kepada siapa harta warisannya akan diberikan. Kemudian dilakukan penelusuran secara teliti dari dokumen-dokumen notaris yang ada. Ternyata ahli waris dari si paman ini tidak ada. Hanya satu saja yang tersisa, yaitu si anak yatim tadi. Anak yatim yang hartanya tadi dibawa lari oleh si paman. Setelah diteliti silsilahnya, ternyata hanya tersisa satu ini saja yang menjadi ahli waris si paman itu. Sahabat muslim semua, Allah memiliki cara tersendiri untuk mengelola harta anak yatim itu. Meskipun selama 15 tahun terasa begitu menyakitkan bagi si anak yatim, namun akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kepada anak yatim yang berhak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 10, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka." Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah. Dikisahkan suatu hari saat hari raya, Rasulullah SAW keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak kecil tengah bermain riang gembira di jalanan, tetapi tampak seorang anak kecil duduk menjauh berseberangan dengan mereka dengan pakaian yang sangat sederhana dan tampak murung. Ia menangis terseduh. Melihat hal ini, Rasulullah segera menghampiri anak itu dan berkata, "Nak, mengapa kau menangis? Kau tidak bermain bersama mereka?" Rasulullah membuka percakapan. Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah, dia menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang itu." Rasulullah SAW terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut. Sambil meraba kemana ujung cerita, Nabi Muhammad SAW mendengarkan dengan seksama.
Anak itu berkata lagi, "Ibuku menikah lagi, ia memakan warisanku, peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa, tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka, dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan anak ini, batin Rasulullah terasa sangat terenyuh. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib malang seperti ini. Rasulullah segera menguasai diri. Kemudian Rasul yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam lengannya. "Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Rasulullah. Mendengar tawaran itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia menjawab, "Kenapa tidak sudi ya Rasulullah?" Anak ini tersenyum. Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik, dipersilahkan makan hingga kenyang, penampilannya diperhatikan lalu diberikan wangi-wangian. Setelah semuanya rapi, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para sahabatnya bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tetapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah SAW ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia?" Mendengar sahabatnya, anak-anak yang lain, mereka tampak menginginkan nasib serupa dan berkata, "Aduh, cobalah ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW." Waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap seketika. Selang beberapa tahun, setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat paling mulia ini, dia keluar rumah seraya menaburkan debu di atas kepalanya. Anak itu berkata, "Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim, sepi," katanya terisak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah ini kami sampaikan untuk dapat diambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.